Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidia Jafaria Andika Putri dengan NIM B41201652. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rosa Azaria Putri, NIM B41201867. Perkenalkan, nama saya Fadil Isyam Ramadan, NIM B41201359. Perkenalkan, nama saya Lailatul Afifah dengan NIM B41201848. Perkenalkan, nama saya Syahrana Kita Dewi dengan NIM B41201699. Perkenalkan, nama saya Syakira Lisya Reza Rifandi, NIM B41201658. Baik, langsung aja ke videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5B ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul nanosensor. Berikut nama anggota kelompok dari 5B. Yang pertama ada Aidia Jafaria Andika Putri, Aurelia Rosan Azaria Putri, Fadil Isyam Ramadan, Lailatul Afifah, Sahrana Kita Dewi, dan Syakira Alisya Reza Rifandi. Untuk selebihnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu apa itu nanosensor. Sensor merupakan perangkat yang menghasilkan sinyal keluaran untuk tujuan penginderaan fenomena fisik. Nanosensor merupakan perangkat berskala nano yang mengukur besaran fisik dan mengubah besaran tersebut menjadi sinyal yang dapat dideteksi dan dianalisis. Dalam nanosensor terdapat beberapa cara untuk membuatnya, diantaranya litografi top-down, perakitan bottom-up, dan self-assembly. Terdapat berbagai jenis nanosensor dalam pengembangan untuk berbagai aplikasi seperti pengikatan selektif analit, pembangkitan sinyal dari interaksi sensor nano dengan elemen bio, dan pemrosesan sinyal menjadi metrik yang berguna. Next. Selanjutnya untuk karakteristik nanosensor. Yang pertama, sensor berbasis nanomaterial memiliki beberapa keunggulan dalam sensitivitas dan spesifisitas dibandingkan dengan sensor yang terbuat dari bahan tradisional. Yang kedua, nanosensor dapat meningkatkan spesifitas karena beroperasi pada skala yang sama dengan proses biologis alami, memungkinkan fungsionalisasi dengan molekul kimia dan biologis, dengan peristiwa pengenalan yang menyebabkan perubahan fisik yang dapat dideteksi. Yang ketiga, nanosensor juga berpotensi diintegrasikan dengan nanoelektronik untuk menambahkan kemampuan pemrosesan asli ke nanosensor. Yang keempat, peningkatan sensitivitas berasal dari rasio permukaan ke volume yang tinggi dari bahan nano, serta sifat fisik baru dari bahan nano yang dapat digunakan sebagai dasar untuk deteksi, termasuk nanofotonik. Next. Berikut adalah gambar nanosensor. Next. Baik, adapun jenis dari nanosensor. Yang pertama ada nanosensor fluoresen berbasis karbon nanotube. Yang kedua, nanosensor fluoresen berbasis quantum dot. Yang ketiga, nanosensor fluoresen berbasis DNA. Yang keempat, nanosensor fluoresen berbasis peptida. Yang kelima, nanosensor berbasis plasmon coupling. Yang keenam, nanosensor berbasis plasmonic enhancing atau quenching. Yang ketujuh, nanosensor berbasis pencitraan resonansi magnetik. Yang kedelapan, sensor nano berbasis fotoakustik. Dan yang terakhir, sensor nano multimodal atau bisa disebut nanosensor sinergis dengan berbagai modalitas untuk mengatasi tantangan individu. Untuk selanjutnya ada aplikasi nanosensor dalam industri pangan. Nanosensor dapat meningkatkan berbagai subbidang dalam sektor pangan termasuk pemrosesan pangan, pertanian, pemantauan kualitas udara dan air, serta pengemasan dan transportasi. Sensor nano ini memungkinkan analisis cepat sampel dan deteksi kontaminan dalam makanan yang sangat penting untuk pemrosesan hilir dan barang yang mudah rusak. Penggunaan nanopartikel pada sensor dapat memastikan bahan makanan asli dan aman untuk dikonsumsi. Penerapan nanoteknologi dalam industri pangan untuk memperbaiki rasa, warna, flavor, tekstur, dan konsistensi bahan pangan
meningkatkan daya serap, absorpsi, dan bioavailabilitas dari zat gizi dan suplemen yang sehat, memperbaiki sifat-sifat mekanis, hambatan dan antimikroba dari bahan pengemas, mengembangkan sensor nano untuk deteksi kontaminan dan bakteri patogen, serta untuk memperbaiki kemampuan telusuran dan pemantauan kondisi bahan pangan selama penyimpanan dan transportasi. Manfaat nanopartikel diantaranya untuk pencegahan dan pengobatan penyakit sebagai bahan pengemas, pengiriman nutraceutikal, pemrosesan makanan dan nanokomposit, peningkatan pertumbuhan dan hasil sebagai antigen antimikroba serta sensing. Sensing digunakan untuk penginderaan bakteri patogen, penginderaan toksin bakteri, penginderaan pemalsuan, penginderaan kesegaran, perlindungan merek dan keaslian produk, serta penginderaan bau dan rasa buatan. Next. Selanjutnya yaitu deteksi bakteri patogen makanan berbasis nanopartikel. Di sini ada jenis nanopartikel, metode, dan mikroorganismenya. Untuk jenis nanopartikel zinc sulfide, kadmium selenide, yaitu menggunakan metode mikroskop fluoresensi dengan menggunakan mikroorganisme Escherichia coli dan Salmonella typhimurium. Nanopartikel tris dechlorotenium hexanhydride doped silica menggunakan metode spektrofluorometri dan aliran sitometri menggunakan mikroorganisme E. coli, S. typhimurium, dan B. cereus. Yang selanjutnya yaitu nanopartikel besi oksida dan nanofilm bismut dan nanotube peptida. Dengan menggunakan elektrokimia voltametri siklik, analisis injeksi aliran yaitu bioluminensi, amperometri, integrate array, mikroelektrod, analisis impedansi berbasis PCR, dan spektrofluorometri, yaitu menggunakan mikroorganisme E. coli, L. monocytogenesis, dan S. typhimurium. Untuk nanopartikel gold, yaitu menggunakan metode resonansi plasmon permukaan, elektrokimia, yaitu voltametri siklik dan voltametri pulsa diferensial. Untuk mikroorganisme yang digunakan yaitu E. coli, Staphylococcus aureus, Vibrio parahemolyticus, dan Salmonella sps. Yang selanjutnya yaitu SWCNT, menggunakan metode transistor efek Medan dengan menggunakan mikroorganisme Salmonella infantis. Dan yang terakhir yaitu polypyrrole nanowires, yaitu menggunakan metode elektrokimia voltametri sapuan linier dan menggunakan mikroorganisme Bacillus globigi. Next. Deteksi berbasis nanomaterial terhadap racun yang mencemari makanan. Ada jenis nanopartikel, metode, dan analitik. Yang pertama, jenis nanopartikel GERD. Menggunakan metode elektrokimia, voltametri, siklik, imunosorben terkait enzim, menggunakan analitik botulinum neurotoxin tipe B dan brevetoxin. Yang kedua, jenis nanopartikel oksida besi, nanopipet warsa, menggunakan metode immunoassay dan uji imunosorben terkait enzim ion nanogating. Analitiknya menggunakan mycotoxin, zearalenone, dan HT2. Zearalenone merupakan mycotoxin yang diproduksi oleh beberapa spesies jamur dan genus Fonarium. Yang ketiga, gold, oksida besi, dan super paramagnetik, menggunakan metode immunoassay dan uji imunosorben terkait enzim. Analitiknya menggunakan alpha-toksin B1 dan alpha-toksin M1. Alpha-toksin B1 merupakan senyawa paling karsinogenik dibandingkan hasil metabolisme sekunder jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Sedangkan alpha-toksin M1 merupakan senyawa kimia dari kelas alpha-toksin yang dihasilkan oleh 3 spesies Aspergillus yang dapat mencemari tanaman dan produk tanaman. Yang keempat, cerium dioksida, seng oksida, dan cairan ionik grafen oksida emas. Menggunakan metode elektrokimia yaitu voltametri, siklik, dan impedansi, menggunakan analitik oxarotoksin A. Merupakan kelompok mikrotoksin yang dihasilkan oleh beberapa spesies Aspergillus serta beberapa spesies Penicillium. Yang terakhir yaitu
SWNCT, dan MWNCT. Menggunakan metode imunoesai dan elektrokimia aluminesensi, analitiknya menggunakan mikrositin LR dan playtoksin. Mikrositin LR merupakan racun yang diproduksi oleh Cyanobacteria, bakteri yang paling beracun. Sedangkan playtoksin merupakan racun yang paling mematikan di dunia. 1 gram playtoksin dapat membunuh 80 orang. Saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil kerja dari kelompok 5B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.